kan ibu yang di kota Palembang nih, emang ada manfaatnya gitu informasi geospasial untuk kota Palembang? Nah itu dulu Bang, bener, jangan-jangan nggak ada gitu. Apa dibagi? Kan saya ngajak pimpinan gitu. Nah, ngajak deh. Bagaimana meneror? Dulunya itu ialah data informasi geospasial itu. Nah, jadi sekarang sudah mulai sadar bahwa kita butuh data-data itu bukan hanya data statistik, tapi juga data dalam bentuk geospasial. Itu sih. Iya, jadi isu utama itu memang terkait konektivitas dan juga bagaimana penguatan kelembagaan. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di acara apa sih? Saya lupa acaranya. Di Big Podcast dalam rangka menuju Rakornas Informasi Geospasial 2021. Pada Big Podcast hari ini, kita kedatangan dua tamu yang keren banget, yang istimewa banget. Yang pertama adalah Aris Haryanto. Beliau adalah koordinator kelembagaan dan pengembangan simpul jaringan. Yang kedua adalah Ibu Maureen Arlina, beliau adalah Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapeda Litbang Kota Palembang. Dari dua jabatannya aja, teman-teman, atau apa sih sebutannya di sini? Hah? Sobat Geo. Ini nggak apa-apa ya kita interaksi gini ya. Ramai di belakang itu, tapi tetap ada protokol kesehatan ya. Jadi Sobat Geo akan tahu bahwa kita akan ngomongin sesuatu yang bernama infrastruktur informasi geospasial, dan salah satu yang kita omongin pada sesi Big Podcast hari ini adalah simpul jaringan informasi geospasial. Saya mau nanya dulu nih kepada Mas Aris selaku yang punya gawe masalah simpul jaringan informasi geospasial. Apa itu simpul jaringan informasi geospasial? Oke, simpul jaringan. Wah, itu kalau dengar suaranya aja udah serem. Saya pikirnya pramuka loh itu. Pramuka loh simpul itu. Iya, dan banyak juga orang khususnya orang IT ya yang biasa dengar simpul, networking, wah ribet, rumit gitu kan. Nah, padahal tidak sejelimet itu, apalagi terkait informasi geospasial. Kenapa? Karena dengan mekanisme simpul jaringan nanti, kalau sini semua sudah terkoneksi dengan infrastruktur informasi geospasial yang optimal di tiap node, tiap simpul, itu berbagi pakai data informasi geospasial itu udah enak Mas Akbar. Jadi nggak ada lagi ceritanya bawa harddisk bertera-tera byte gitu kan, datang ke BIG nyolokin data. Begitu selesai keluar ruang server kesandung harddisknya jatuh wassalam gitu kan. Jadi dengan mekanisme simpul jaringan, bagaimana nanti semua node data spasial itu saling terhubung, itu semua kita bisa lakukan di belakang meja Mas Akbar. Nah itulah jadi konsep besarnya seperti itu. Itu yang kita tuju sebenarnya. Oke, informasi geospasial. Oke, bagi yang belum tahu nih informasi geospasial ya. Tadi kita ngomong simpul jaringan berbagi pakai informasi geospasial. Nah, informasi geospasial itu apa sih, Mas? Biar secara singkat aja deh. Ya, simpelnya sih peta. Berbagi pakai peta. Berbagi pakai peta, betul. Nah, saat ini kalau dulu kita biasa di di SD gitu kan belajar peta, cetak atlas. Nah, sekarang semua itu udah dalam bentuk digital Mas Akbar. Jadi semua dalam bentuk digital, dan itu yang kita berbagi pakaikan. Dan yang perlu diingat, bikin peta itu mahal dan susah. Mahal dan susah gitu kan, artinya biaya yang dikeluarkan untuk bikin selembar peta, nanti bisa konfirmasi ke Bu ini yang memang biasa bikin peta itu mahal, ada survei lapangan ya, belum nanti dapat data cipta satelit, kemudian didigitasi sampai jadi sebuah lembar peta, itu harganya mahal dan susah. Hanya orang-orang geografi, geodesi yang memang 4 tahun paling enggak belajar itu yang bisa membuat itu. Nah, sangat disayangkan kalau udah jadi datanya, barangnya tadi kemudian disimpan di laci, ditaruh di hard disk. Kenapa? Karena nggak berkembang biak di situ gitu loh. Jadi data yang udah dibuat dengan mahal dan susah tadi itu akan sangat bermanfaat kalau kita sharing, kita bagi. Karena nilai itu akan bertambah dengan kita melakukan sharing data Mas Akbar. Jadi penambahan nilai itu terjadi pada saat banyak orang menggunakannya, kemudian bagaimana penambahan atribut data seperti itu Mas Akbar. Oke, tadi katanya kalau berbagi pakai data informasi geospasial akan menimbulkan manfaat. Saya mau nanya dulu nih ke Bu Maureen ya nih. Boleh. Bu Maureen,
Kalau ngomong-ngomong informasi geospasial, tadi kan ngomong ada manfaatnya. Manfaatnya apa, Bu? Kan Ibu yang di Kota Palembang nih, emang ada manfaatnya gitu informasi geospasial buat Kota Palembang? Nanya itu dulu, Bang. Bener, jangan-jangan nggak ada gitu. Kenapa baru dibagi kalau nggak ada? Jadi kalau di Kota Palembang itu sudah sejak tahun 2018 ya, kita sudah mempunyai geoportal Kota Palembang. Pertama kali itu dikasih fasilitas cloud sama BIG. Waktu itu jadi baru pertama kali nih mengenal geoportal atau informasi geospasial ini. Nah, di tahun berikutnya baru kita anggarkan server lah di Dinas Kominfo Kota Palembang. Jadi manfaatnya tuh banyak sekali sebenarnya. Jadi yang pertama itu tentunya informasi geospasial ini kami pakai untuk input untuk dokumen perencanaan seperti RPJMD, RT RW, kemudian juga untuk informasi penyediaan publik untuk perguruan tinggi, untuk penelitian, juga untuk masyarakat umum, untuk investor juga. Nah, yang ketiga ini kita aplikasikan ke sistem informasi. Kalau di Kota Palembang konkretnya itu di sistem informasi kemiskinan. Jadi sebagai alat bantu kita untuk menganalisis dan juga menentukan kebijakan dan keputusan terkait penanggulangan kemiskinan, dan juga yang baru-baru ini juga di aplikasi JIS-Covid. Jadi itu sih. Kalau JIS-Covid, jadi ada aplikasi COVID yang intinya itu pemetaan persebaran bantuan. Jadi apakah bantuan itu tepat sasaran atau diberikan kepada masyarakat yang tepat di suatu kawasan. Nah, itu sih singkatnya kalau manfaat. Menarik berarti informasi geospasial peta tadi itu ya bahasanya ya. Peta itu sudah diimplementasikan dalam bentuk, salah satunya tadi yang menarik adalah dijadikan buat dropping bantuan sosial ya Bu ya. Benar ya Bu ya, untuk pengentasan kemiskinan. Dan jadi di Palembang itu digunakan, ini aku dropping di daerah sini, itu bisa ketahuan Bu ya. Oh gitu ya, berarti ya sudah sejauh itu penggunaan informasi geospasial. Oke, ketika sudah sejauh itu, manfaat berbagi pakainya di mana Bu? Maksudnya kalau misalnya kita ngomong simpul jaringan tadi kan masalah berbagi pakai datanya. Nah, berbagi pakai itu seperti apa konsep di Kota Palembang? Jadi kalau dilihat dari kemiskinan ya yang sudah dilakukan di Kota Palembang. Jadi di sisi informasi data kemiskinan itu sendiri, SIDAK nih namanya, SIDAK IGT namanya. SIDAK IGT ya. Di dalam SIDAK itu sendiri sudah tersedia data dari SIKNG, yaitu sistem data terpadu nasional pengentasan kemiskinan. Nah, di dalam SIDAK itu sudah ada data itu secara nasional itu kan, datanya dari Kementerian Sosial. Kemudian kita punya geoportal nih. Kita punya geoportal yang isinya adalah informasi geospasial tematik. Nah, ini kita bagi pakaikan atau kita integrasikan dengan SIDAK itu sendiri untuk menentukan keputusan atau menentukan kebijakan terkait kawasan prioritas mana yang menjadi penanganan kita terlebih dahulu. Jadi aku punya bayangan nih, kalau kayak gitu berarti kita punya sistem nasional besar gitu ya. Terus daerah atau Palembang misalnya membuat suatu sistem yang nge-linkage ke sini. Jadi ke sistem besar ini akan dapat reward, akan dapat benefit dengan mengambil data dari geoportal ini. Kita juga dapat reward untuk bisa tahu apa saja yang bagaimana droppingnya, kan bisa jadi dari pusat juga, data-datanya kan data-data dari Palembang, bisa jadi kan dari Kementerian Dalam Negeri misalnya, seperti itu ya Bu ya. Oh, menarik ini berarti. Mungkin sekedar nambahin Mas Akbar, jadi ya dapat dibayangkan ya kesulitan teman-teman di bagian perencanaan, mungkin nggak cuma Kota Palembang, artinya di kawan-kawan lainnya, begitu mereka mau buat suatu master plan terkait tata kota, perencanaan tata ruang segala macam, kemudian mereka membutuhkan data yang valid, data yang benar, kemudian dapat dibayangkan kalau sebelum mereka melakukan analisis tersebut mereka memproduksi dulu datanya. Kebayang kan? Jadi saya butuh data rawan banjir karena saya mau bangun kira-kira daerah mana yang aman wilayah banjir. Terus datanya nggak ada nih. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat data. Kos lagi kan? Betul kan? Nah, dapat dibayangkan. Nah, inilah kenapa mekanisme simpul jaringan itu penting. Begitu semua sudah saling linkage, artinya begitu saya butuh data banjir. Coba cek di BNPB nasional. Oh, ternyata ada skala 250.000 misalnya.
Coba lihat skala kecilnya ada nggak, skala besarnya apakah ada. Nah itu hal tersebut bisa dilakukan untuk membantu kawan-kawan dalam proses perencanaan, Mas Akbar. Jadi cost savingnya itu luar biasa ya, luar biasa sekali. Dan saya yakin juga teman-teman juga nanti di bidang perencanaan juga akan melihat bahwa oh ini enak nih, datanya udah ada semua, kita tinggal jadi fokus konsentrasinya itu tinggal di proses analisisnya aja, bukan mendevelop datanya. Betul ya, seperti itu Mas Akbar. Jadi ini kita jadi tadi sebenarnya adalah cost saving ya. Iya. Jadi ya di end of the day itu masalah. Iya betul. Sih, betul. Kita nggak perlu harus nganggarin untuk buat IG tentang rawan banjir, kita nggak perlu buat IG kemiskinan, data kependudukan. Ya udah balik aja dari data yang sudah ada. Itu manfaat dari atau tujuan dari simpul jaringan. Betul. Jadi lebih murah dan tapi bisa lebih bermanfaat kan. Jadi mengintegrasikan dari informasi geospasial yang sudah ada di seluruh Indonesia menjadi satu dan itu bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Betul. Itu ya berarti. Betul sekali Mas Akbar. Wow. Dan itu baru kita lihat tadi, baru dengar baru 2 aplikasi ya. Jadi bayangkan dari satu jenis data aja itu selain tata ruang, kemiskinan, COVID. Wah itu nanti bisa dibayangkan aplikasi macam-macam itu bisa berkembang dari satu jenis data, Mas. Jadi tadi ya kita bicara inovasi, kita bicara kemanfaatan dari si data itu akan nilainya akan berlipat-lipat kali begitu itu dimanfaatkan untuk hal lainnya gitu. Dan ya the sky is the limit ya. Artinya kita punya data, mau dibikin apa tuh tinggal imajinasi kita aja. Iya, saat ini baru 2. Baru 2. Pakai konten kan? Iya betul. Oke, jadi menarik nih untuk bisa. Kalau ngomong berbagi pakai, tadi kita sudah bicara bagaimana keuntungan atau benefit yang berbagi pakai. Lalu bagaimana cara kita supaya bisa berbagi pakai atau ikut salam simpul jaringan ini, Mas Aris? Iya, di dalam aturannya sendiri itu semua wajib masuk ke dalam simpul jaringan. Jadi jadi nggak ada ibaratnya saya mau daftar, saya mau gabung, itu nggak ada karena sudah menjadi kewajiban. Oh gitu. Dalam peraturan sendiri sudah perintah, betul, di Perpres 27 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional itu. Sudah 2014 Mas Akbar perintahnya. Berarti harusnya sudah banyak yang bergabung dong. Harusnya. Saya sudah melihat. Oke, Artinya kalau dari perintahnya sendiri 2014 sudah keluar perintahnya. Cuma memang ada perbedaan knowledge. Ini satu hal yang baru, khususnya di dalam pengelolaan data IG sendiri, ini satu hal yang baru. Dan kalau kita masuk ke daerah khususnya ini masih asing gitu Mas Akbar. Jadi ini memang PR beratnya BIG nih Mas Akbar. Jadi PR-nya berat BIG gimana tiap daerah itu kemudian saya mau gitu kan. Tadi baru 2018 Ibu ya. Palembang 2018 baru buat loh. Artinya betul. Belum gabung. Artinya baru ada kemauan untuk mengimprove simpul jaringannya. Itu yang kita tunggu dari daerah. Walaupun ada beberapa kegiatan dari BIG yang kami sudah lakukan dari mulai tahun 2014. Memang bayangin Mas Akbar, masih ada 15 kabupaten kota se-Indonesia, 34 provinsi dan sekitar 60-an KL yang kita terus edukasi. Nah ini makanya nanti kita bicara Rakornas, kita bicara bagaimana kita menuntaskan PR itu ya dari BIG. Itu Mas Akbar. Jadi memang ya buat BIG sendiri ini masih jadi PR ini Mas Akbar nih. Oke, Bu Maulin nih mau nanya lagi nih kalau gitu. Tadi kan disampaikan 2014 kita sudah ada peraturan presidennya, lalu kemudian Bu Maulin baru membangun 2018 geoportal. Nah, apa yang membuat Bu Maulin, kan tentu bukan tidak perintah, maksudnya kalau misalnya mau itu perintah 2014 harus jalan semua dong. Tapi kan ada gap 4 tahun nih. Berarti ada sesuatu yang membuat ini harus jalan nih. Apakah memang baru sadar ada peraturan presiden? Bisa jadi dong. Bisa jadi kan. Atau memang yang memang ini butuh gitu, baru terlihat kebutuhannya gimana? Jadi kalau cerita dari awalnya Kota Palembang punya geoportal atau berkenaan langsung dengan informasi geospasial. Jadi kebetulan saya itu bertugas di Bapeda itu tahun 2017. Nah kemudian pertama kali mengetahui adanya penyelenggaraan informasi geospasial itu waktu itu ada rapat koordinasi dan BIMTEK penguatan JIGN Regional Sumatera.
Jadi sekitar bulan Maret 2018 lah waktu itu. Nah di situ tim kita datang ke sana, ternyata baru sadar nih bahwa pentingnya informasi geospasial itu. Di sana juga hadir teman-teman dari Provinsi Sumsel yang memang sudah duluan ya, udah duluan. Yang Bapeda Litbang Provinsi, kemudian juga Dinas PU itu udah duluan merintis mungkin dari tahun 2014 lah ya. Mungkin karena banyak kendala teknis seperti server segala macam. Nah, jadi progresnya tidak begitu cepat. Nah, sejak tahun 2018 itu kita langsung berkonsultasi dengan BIG, Pak Aris waktu itu ya yang menerima kita, berkonsultasi dengan BIG terkait apa-apa saja yang harus kita lakukan sesuai dengan amanah Perpres tadi. Kemudian secara intens juga kita lakukan koordinasi dengan Provinsi Sumsel yang memang sudah duluan. Nah, setelah itu pertama kali itu kita melakukan MOU dan PKS dengan BIG terkait penyelenggaraan JIGD di Kota Palembang. Nah, pasca MOU itu kita bergerak cepat nih karena harus punya ini banyak stepnya kan. Ternyata banyak stepnya ialah yang masuk dalam 5 elemen infrastruktur informasi geospasial. Tapi dalam kita menjalani 5 step-step elemen ini kita banyak sekali dibantu oleh tim teman-teman dari BIG. Jadi saya kira tidak begitu berat lah ya kalau memang kota-kota lain atau daerah lain ingin membangun geoportalnya atau ingin menyelenggarakan informasi geospasial. Nah, jadi pasca MOU kita melakukan rapat koordinasi, sosialisasi, kemudian bintek terkait penyelenggaraan informasi geospasial. Jadi mungkin kalau dari 2014 itu sosialisasinya yang antara jeda antara 2014 ke 2018 itu. Mungkin sosialisasinya yang kurang sampai ke bawah lah kali ya selama jeda itu dari Perpres itu. Tapi saya kira kalau sekarang kan sudah udah pada tahu semua ya sekarang. Tidak perlu khawatir lagi lah, tinggal bagaimana mempertahankan atau mengembangkannya lebih dalam lagi tentang informasi geospasial. Jadi itu sih kalau pertama kali awalnya. Oke, menarik. Tapi informasi geospasial sudah ada, maksudnya sudah dimanfaatkan dari, let's say dari kita berangkat dari 2014 itu sudah ada kan informasi geospasial yang dihasilkan? Ada, jadi tahun 2018 kan dikasih fasilitas cloud nih sama BIG, karena waktu itu server Kota Palembang belum memadai. Jadi di tahun 2018 kita anggarkan di tahun 2019 untuk membeli server, tepatnya di Dinas Kominfo Kota Palembang. Nah, setelah dikasih cloud, Bapeda kan banyak stok peta-peta nih. Banyak stok peta-peta terkait RT RW segala macam. Nah, jadi di situ kita udah publish itu peta-peta untuk pertama kali itu di Bapeda. Selagi kita juga mendorong perangkat daerah selaku unit produksi untuk memproduksi peta-petanya dan informasi geospasialnya juga di kurun waktu 2 tahun inilah sampai sekarang lah masih kita dorong perangkat daerah selaku unit kerja atau unit produksi untuk memproduksi informasi geospasialnya. Oke, berarti 2014 sudah ada, 2018 baru sadar. Kenapa ada ini gitu kan? Iya benar. Kalau ada ini berarti langsung dibuat lalu bergabung ya Bu ya. Iya, betul. Mas Aris, apa supaya suatu daerah bisa, ya tadi kan memang perintah, tapi kan perintah kan tidak, apa yang dilakukan daerah tersebut, apa yang disiapkan untuk bisa bergabung dalam keluarga besar Simpul Jaringan. Iya, betul Mas. Jadi memang sepanjang 2014-2017 itu kita mengevaluasi, kita mencari bentuk yang pas gimana sih yang harus kita tumbuhkan. Tuh memang yang pertama kita perlu sosialisasi ya, itu wajib. Kemudian setelah sosialisasi tentunya kita timbulkan nanti di sosialisasi itu kuncinya kita menimbulkan kebutuhan. Oh ternyata memang kita butuh ini gitu loh. Karena begitu need itu sudah muncul, ya ini bisa dibayangkan teman-teman selain Kota Palembang, Provinsi Sumsel dan juga yang lain itu begitu need itu udah muncul, kami dari BIG ngarahinnya udah enak Mas. Itu yang paling penting dibanding kita awas lo Perpres lo, awas nih kalau enggak. Nah, jadi itu yang perubahan-perubahan itu yang coba saya terapkan, bagaimana kita merubah cara kita bersosialisasi, cara kita menyampaikan sebuah regulasi menjadi
ini sebuah kebutuhan gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi model-model sosialisasi, terus kemudian tentunya dari situ kita lihat daerah-daerah mana yang dia merasa butuh. Dan dalam tanda kutip kadang-kadang kita cek juga nih butuhnya ini terkait apa nih. Karena ada juga mereka cuma sekedar oke, kita mau sosialisasi tahu selesai. Kami BIG pulang mereka bisnis as usual. Ada juga seperti itu, makanya kita butuh komitmen bersama. Karena membangun simpul jaringan ini nggak mungkin BIG sendiri, Mas. Itu nomor satu. Yeah. Kita BIG cuma berapa? 600 orang ya, termasuk security sama office-based segala macam. Itu nggak mungkin kita ngurusin Indonesia. Makanya kita butuh daerah-daerah untuk juga sama-sama kita bangun. Yuk, mari bareng-bareng. Kalau memang Anda mau maju, kita bantu, BIG bantu. Apa yang bisa kita bantu? Nah itu nanti menyesuaikan antar daerah. Ada yang Pak kita belum punya server, kita buatkan cloud portalnya. Kemudian Pak kita udah ada server tapi nggak bisa nginstalnya, kita bantu instalasinya. Pak kita udah punya nih server udah bagus, udah ada datanya tapi regulasinya belum ada nih, kita bantu untuk nyusun regulasi. Jadi dalam bangun simpul jaringan itu Mas Akbar nggak cuma geoportal. Ada tadi disebutkan ada 5 elemen yang mesti kita bangun supaya ini sustainable ya. Yang pertama itu adanya regulasi kebijakan, dan tentunya nanti efeknya apa, kelembagaannya yang kuat menentukan ini siapa berbuat apa itu harus clear, karena bagaimanapun juga kita birokrasi Mas Akbar ya, kita nggak bisa bekerja harus ada hitam di atas putih, harus ada tertulis job desk-nya siapa melakukan apa. Kemudian kita baru bicara SDM-nya. Nah, nanti mungkin Bu Marin bisa cerita bagaimana jungkir baliknya teman-teman di bawah gitu kan. Itu kita bicara SDM, penguatan SDM. Kemudian tentunya datanya juga harus sesuai dengan standar sebelum nanti diupload ke dalam geoportal lewat teknologi. Jadi geoportal itu kalau saya boleh bilang adalah buahnya Mas Akbar. Jadi itu sebenarnya paling gampang kita bangun dan itu biasanya kita taruh dalam tanda kutip di belakang. Setelah 4 ini ada, udah geoportal itu cuma etalase aja. Mau nanti bentuknya lewat cloud portal, mau nanti dibangun dengan Palapa, atau kalau punya anggaran menggunakan software yang berbayar, atau mau dikembangkan sendiri dengan tim IT yang khusus, silahkan. Itu yang penting nanti terkoneksi. Itu jadi gimana kita menumbuhkan kebutuhan, kemudian nanti dengan adanya kebutuhan itu, kami dari BIG tentunya kita bisa lebih enak untuk diskusi itu Mas Akbar. Poinnya seperti itu. 5 elemen tadi apa? Ada kebijakan, kemudian kelembagaan, kemudian ada sumber daya manusia, kemudian data dan standar, dan terakhir teknologi. Seperti itu. Bu, Mas, kebijakan itu apa Mas? Ya, kebijakan bentuknya adalah sebuah regulasi, Mas. Okay. Bagaimanapun juga karena simpul jaringan ini diturunkan dari peraturan presiden, harus ada peraturan terkait simpul jaringan di daerah. Nah, itu yang paling penting. Regulasinya gimana nih? Karena dalam regulasi tersebut ditentukan unit yang bertugas untuk memproduksi data dan ada unit yang bertugas untuk mempublikasi dan menyebarluaskan data. Nah, 2 unit ini harus clear dilakukan oleh siapa. Itu yang paling penting. Jangan sampai nanti begitu datanya kumpul, kemudian bingung ini siapa yang nyetor, siapa yang ngolah, servernya gimana. Nah, itu makanya di dalam simpul jaringan itu harus ada 2 unit ini yang nanti ditunjuk dalam sebuah peraturan, dan itu nanti efeknya adalah kelembagaannya yang terbentuk gitu. Nah, itu terus kemudian dari situ nanti kita baru bicara bagi tugas siapa melakukan apa, karena ini sekali lagi kerja gotong royong ya. BIG siap bantu, tapi tentunya kalau di daerah juga tidak didukung oleh tim yang solid, tidak diatur oleh regulasi yang pasti, itu juga kami repot Mas Akbar, seperti itu. Berarti tadi kebijakan, lalu masuk kelembagaan, habis itu ke sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusianya apa ini maksudnya? Nah, SDM ini tentunya dalam mengelola simpul jaringan tadi kita butuh SDM dengan kualifikasi tertentu Mas Akbar. Jadi ya paling enggak ada orang yang memang paham informasi geospasial, paham peta. Makanya kita dorong teman-teman dari geografi, geodesi itu paling enggak ada atau 1 atau 2 orang di dalam unit tersebut. Yang minimal mereka paham, ini data spasial seperti ini, data yang baik seperti apa yang mereka paham. Terus kemudian
Di situ kita juga mendorong untuk untuk jabatan fungsional survei pemetaan. Oke. Nah, penting. Kenapa? Karena tanpa adanya jabatan fungsional survei pemetaan, yang terjadi apa, Mas? Biasanya ada satu SDM gitu kan, satu orang yang udah di training dari BIG gitu kan, dapat sertifikat macam-macam gitu kan, wah sik dasar, sik lanjut, pengendalian jauh segala macam. Begitu udah pinter, ada mutasi, rotasi segala macam, dipindah. Pindah bagian LPSE, bagian lelang gitu kan. Nah itu sayang. Nah itu kalau orang-orang itu tidak dilindungi dalam tanda kutip dengan sebuah jabatan fungsional khusus survei pemetaan, ini kasihan Mas, investasi yang dilakukan oleh teman-teman di daerah dalam membangun orang tersebut itu akan dalam tanda kutip akan hilang gitu Mas. Oke. Itu dari sisi SDM itu kurang lebih seperti itu. Kalau untuk yang standar? Ya, tadi kita sudah bicara geoportal itu adalah etalasenya. Oke. Nah, kita memastikan barang yang ada di etalase ini adalah barang-barang yang berkualitas bagus. Itulah pentingnya standar terkait datanya tersebut, Mas. Jadi kita nggak mau data yang ada di dalam geoportal atau etalasenya tadi adalah data yang final 1 oke atau final 2 siang. Final 2, bismillah lagi. Insya Allah tambah. Nah itu yang terjadi di daerah Mas. Dan kita memastikan bahwa ini data yang terakhir, ini adalah data yang final. Nah itulah kenapa pentingnya data itu kemudian ada proses menstandarisasi data tersebut. Kita isikan dengan metadatanya. Jadi nanti sebenarnya yang kita berbagi pakaikan itu juga kita berbagi pakaikan metadatanya Mas. Jadi karena salah satu amanat dari Undang-Undang IG nomor 4 2011 adalah bagaimana user itu harus tahu kualitas dari data tersebut Mas Akbar. Ya. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai user itu menggunakan data tapi dia nggak tahu kualitasnya. Nah itu yang paling penting. Makanya tadi di filter di awal memastikan bahwa data itu harus data yang sudah terpublish yang bisa dibagi-bagikan adalah data yang sesuai dengan standar. Kemudian juga nanti sehingga user yang menggunakan data itu juga tahu bahwa ini data yang bagus loh yang kita pakai, seperti itu Mas Akbar. Yang terakhir adalah teknologi atau Teknologi, portal. betul. Geoportal itu. Sebagai outputnya lah ya. Betul. Sebagai etalase dari 4 poin tadi. Betul, Ya, seperti itu. Nah, kenapa saya tanya tadi itu? Karena saya menarik, di depan saya ini ada 3 piagam, 2 piagam dan 1 piala. 1 Palembang 2019, kan 2018 gabung nih Geoportal nih, dapat ucapan selamat bergabung. Iya. Penghargaan sebagai finalis. Selamat bergabungnya udah finalis loh sebagai Kota terbaik loh. Baru mau diomongin, udah disombong lagi. Oke, 10 kota terbaik. 2020 dapat, mau sombong lagi nggak Bu? Dapat 2020 atau yang tahun lalu dapat simpul jaringan terbaik. Pialanya segede gini, ya Allah berat banget. Ya segini nih pialanya. Artinya dari 5 elemen itu ada dalam waktu kurang lebih 2 tahun ya Ibu yang bisa membangun simpul jaringan yang tadinya baru jadi yang terbaik untuk kategori kota dari simpul jaringan kota. Saya mau nanya ke Mbak Maureen kalau gitu, Bu Maureen 2018, 2 tahun, Ibu ngapain Bu? Kok bisa dapat apa yang Ibu lakukan? Balik Pak, jungkir balik. Pakai jungkir baliknya. Kan siapin regulasi, nyiapin kebijakan itu agak gampang. Kita tahu, ya let's say secara umum saja peraturan kita itu kan nyusunnya bisa jadi lama banget gitu kan. Yang kedua masalah sumber daya manusia itu apalagi orang-orangnya kan susah, kita mau bagaimana mengakomodasi orang-orangnya lah, atau mengakomodir orang-orangnya, menyediakan SDM-nya, apalagi tadi sampaikan dikit banget orangnya gitu ya. Yang ketiga masalah kelembagaan tadi itu, ngajak siapa melakukan apa. Nah, saya mau nanya nih Bu Maureen nih, apa yang Bu lakukan supaya bisa diakui sebagai sampai membuat BIG terengah-engah gitu, terperangah dan mendapat penghargaan gitu, gimana? Ya, jadi gini Mas Akbar. Jadi sebenarnya ini semua berkat bantuannya tim BIG juga ya. Jadi tim BIG itu memang sangat intens membantu kita, bisa di luar jam kerja kita direspon, di weekend pun kita direspon. Jadi apapun yang kita laksanakan untuk penyelenggaraan informasi geospasial ini juga bisa kita lakukan dengan cepat. Karena cepatnya respon dari tim BIG dalam membantu kita.
Nah, jadi kalau berbicara tentang 5 infrastruktur informasi geospasial, jadi yang pertama itu terkait kebijakan. Pertama kali memang dibikin payung hukumnya ya. Apa itu? Payung hukumnya yaitu peraturan wali kota tentang Oke. penyelenggaraan informasi geospasial dan juga percepatan kebijakan satu peta. Itu di tahun 2018. Kemudian kita juga membuat juknisnya seperti apa, SOP seperti apa, roadmap-nya juga. Jadi memang banyak PR, tetapi semua itu kita laksanakan dengan bantuan tim BIG tadi dan juga Provinsi Sumsel yang sudah terlebih dahulu memulai. Nah, kemudian untuk kelembagaan juga sudah tertuang di surat keputusan wali kota. Oh, ada peraturan wali Iya, kotanya, ada surat lalu ada keputusan SK-nya. Nah, ada SK-nya wali kota. tentang siapa berbuat apa tadi kata Pak Aris tadi ya, siapa berbuat apa. Kemudian perangkat daerah mana yang harus membuat informasi geospasial di masing-masing sektor lah sesuai tupoksi mereka. Oke, berarti di situ dulu Bu, saya potong dulu. Kalau di SK wali kota tersebut Bu, ini biar jadi bayangan nih buat daerah-daerah yang mungkin daerah saya melakukan apa ya? Mungkin kasih studi banding sekalian Bu. Unit produksinya itu siapa saja, lalu unit yang mengolahnya itu siapa di SK wali kota tersebut Bu? Jadi unit produksinya itu seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Palembang. Oke. Jadi kita di dalam SK itu kita bagi misalnya di sektor infrastruktur merupakan tanggung jawab dari Dinas PUPR Oke. dan Dinas PRKP. Nah, jadi kita buat per sektor. Jadi mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan dan itu juga sesuai dengan tupoksi mereka. Karena nantinya toh mereka juga yang akan pakai data itu sebenarnya ya. Nah, cuman belum sadar aja bahwa penting kalau adanya data informasi geospasial itu. Oke. Nah, kemudian di elemen sumber daya manusia ada beberapa ASN dan non ASN yang berlatar belakang geodesi, PWK, ilmu komputer juga di Kota Palembang. Tetapi sebenarnya yang harus kita lakukan secara intens itu melakukan pelatihan sistem informasi geospasial, sistem informasi geografis. Karena kekurangan SDM yang berlatar belakang geodesi itu di Kota Palembang cuma ada 2 orang, yang PWK juga. 2 orang? Di PWK juga sedikit sekali. Jadi kan solusinya, terus gimana kok solusinya? Solusinya ya kita harus secara intens melakukan bimbingan teknis, baik itu di intern Bapeda sendiri maupun untuk perangkat daerah dalam memproduksi peta ini atau informasi geospasial. Itu sih kalau yang kita lakukan. Kemudian juga untuk elemen standar data dan informasi geospasial itu sesuai dengan tadi kata Pak Aris tadi, kita standarisasi. Jadi kalau di geoportal Peta Palembang sekarang ini sudah tersedia sekitar 250 web map services lah ya. Jadi sekitar 250 peta sudah tersedia di geoportal Kota Palembang. Nah, itu dalam format SHP, tetapi supaya kebermanfaatannya akan menjadi lebih karena tidak semua orang bisa membaca format SHP ya. Nah, ini juga kita publish di webnya Bapeda dalam format JPEG dan PDF. Jadi terserah sesuai dengan kepentingan masing-masing, boleh di-download dengan format SHP ataupun kalau perlu di format JPEG atau PDF bisa di-download di webnya Bapeda Litbang. Itu sih untuk mengoptimalkan kebermanfaatan dari informasi geospasial yang diproduksi oleh unit produksi tersebut. Oke. Nah, kemudian kalau elemen yang teknologi ya, elemen teknologi itu jadi 2019 servernya udah si Geoportal udah pindah ke servernya Kominfo Palembang. Nah, alhamdulillah sudah punya kapasitas storage server yang cukup memadai ya, sama bandwidth internet juga cukup memadai. Jadi bisa melayani si Geoportal inilah ya bersama aplikasi-aplikasi lainnya yang memanfaatkan data dari Geoportal ini. Oke, tadi kan sudah ada unit produksinya. Lalu unit produksinya kan tadi banyak SKPD. Yang dikumpulinya ke siapa? Unit kerja apa? OPD apa? Jadi ya ngumpulin si perangkat daerah. Perangkat daerah itu kan buat banyak informasi geospasial. Nah itu disubmit ke kita sebagai unit clearing. Jadi Bapeda, unit clearingnya di Bapeda Litbang Kota Palembang. Jadi Bapeda itu yang mengintegrasikan, yang menggabungkan semuanya atau hanya ngumpulin aja? Kan kita menstandarisasi datanya, mempublish di unit clearingnya di Bapeda Litbang. Oke. Jadi yang bilang tadi PNS, tadi kesampaikan sama Bu Maunin ya, Sabtu Minggu
Diteror kita. Iya benar. Diteror kita ya. Jadi harus dilakukan. Tapi ada manfaatnya kan, jadi 2 tahun terjadi perkembangan yang signifikan nih. Dari yang mulai bergabung 2018 finalis terbaik, 10 terbaik, dan yang jadi terbaik di 2020. Dari sisi manfaatnya Bu, ketika sudah sebelum bergabung, sebelum menjadi keluarga besar Simpul Jaringan dan setelah bergabung, apa manfaatnya? Apakah jadi lebih mudah atau malah gimana? Banyak sekali tadi manfaatnya ya. Jadi kalau misalnya kita perlu data atau siapapun yang perlu data tinggal biasanya kan sering via WA atau via ke kantor nih. Kita perlu data ini. Oh silakan buka Geoportal aja. Oh jadi gitu ya, aja? Gitu gampang. Jadi sekarang kan jadi ada kalau dulu kan WA itu ada template-nya. Copy paste. Kalau dulu entar orangnya lagi rapat kadang membutuhkan waktu lagi gitu. Kalau sekarang boleh tinggal misalnya via WA atau ke kantor tinggal buka Geoportal aja, ada semua di situ apa yang dibutuhkan. Oke, jadi secara cost-nya tadi kan pertama kuncinya adalah cost-nya jadi berkurang, yang kedua suatu besar banget karena produksi lebih banyak, yang kedua waktunya jadi lebih cepat atau bisa untuk bisa menggrab suatu informasi geospasial gitu. Mas Aris, hasil ini kan tadi kan data dari Bapeda ditarik dari Palembang, ditarik dari semua daerah ditarik. Nah itu ditampilkan di mana? Iya, jadi BIG di sini juga berperan sebagai penghubung simpul jaringan, Mas. Oke. Jadi dari 600-an not tadi kita punya nih etalase yang sifatnya nasional. Itu ada di tanahair.indonesia.go.id. Nah, disitulah Geoportal Nasional namanya. Nah, itu nanti di situ itu semua daerah maupun kementerian yang sudah terhubung dengan simpul jaringan ada semua Mas datanya di situ Mas. Jadi ini benar-benar kami di BIG ya. Jadi kalau ibaratkan kayak marketplace ya, Tokopedia. Mereka BIG datanya tuh nggak ada di BIG. Jadi kalau ke kantor gitu kan ke BIG, Mak saya mau ngopi dong datanya, coba buka server BIG, nggak ada datanya. Data itu masih ada di masing-masing produsen. Itu yang perlu dipahami seperti itu Mas. Jadi bukan berarti BIG Palembang ya, betul sekali. Jadi kalau nyari datanya di server BIG nggak ada. Datanya masih ada di tempatnya Palembang. Jadi itulah BIG sebagai penghubung simpul memastikan bahwa semua simpul terkoneksi dan semua bisa diakses di dalam satu portal. Itu tadi bisa diakses di situ alamatnya. Jadi dan begitu juga sebaliknya. Begitu juga misalnya teman-teman dari Palembang ingin buka Geoportal dari KLHK. Udah tinggal ketik alamat URL-nya dari KLHK, akan tampil di dalam dashboard yang ada di Kota Palembang. Seperti itu. Jadi ini benar-benar semuanya saling terkoneksi Mas. Itu dapat dibiarkan tadi kita bicara cost sharing ya. Jadi biasanya daerah senang banget ke Jakarta, jadi sekarang berkurang nih. Jadi sedih. jadi tapi itu yang kita lakukan BIG lakukan, jadi memastikan bahwa simpul-simpul jaringan tadi terkoneksi seperti itu Mas. Nah mungkin sedikit cerita ya pengalaman dari teman-teman Palembang ini juga mungkin terjadi juga ke teman-teman yang lain di daerah lain. Jadi bahwa kadang-kadang sebenarnya kita itu di daerah itu sebenarnya sudah punya data itu banyak sekali Mas. Tadi Bu Morin bilang loh ini kita mah sudah ada ini sebenarnya. Nah baru tahu aja konsep simpul jaringan. Nah ini yang sebenarnya terjadi Mas. Jadi bangun simpul jaringan itu kalau dilihat lagi itu nggak dari nol. Bisa terlihat tadi Palembang itu kita baru ketemu 2018 lewat rakor. Kemudian langsung 2019 dapat 1 piala, 2020 dapat piala lagi. Nah itu ternyata memang udah punya potensi dan saya yakin ini pasti ada ini di seluruh teman-teman di kabupaten kota itu pasti ada. Tinggal menemukan kita menemukan si potensi itu Mas. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Jadi ada yang bilang bangun simpul jaringan susah, wah harus dari nol. Enggak sebenarnya. Tinggal itulah kenapa kami di BIG ini punya peran, kami sebagai dokter kami akan membantu melakukan asesmen awal. Jadi dapat dibayangkan kita nggak tahu nih teman-teman Palembang sakitnya apa sebelum kita cek dulu nih. Sehingga nanti obat yang kita berikan apakah paracetamol atau betadine itu pas. Jangan sampai lukanya luka luar tapi kita kasih paracetamol misalnya. Nah itu BIG juga yang kita improve sekarang adalah kita mencoba melakukan assessment kepada daerah-daerah yang ingin menemukan potensi dirinya Mas. Seperti itu Mas. Itu kuncinya sekarang di situ. Jadi kita lihat dulu kalian tuh udah punya apa. Kemudian untuk nanti bisa
apa namanya menjangkau 5 elemen tadi, kurangnya di mana sih? Nanti BG masuk di situ. Oh, baiknya tambahkan ini. Oh, kalau sebenarnya udah oke nih, tinggal dikuatkan seperti itu mas strateginya sekarang. Oke, Bu Morin, percepatan nih, kita ngomong percepatan. Yang tadi kan tidak semua daerah seperti itu tuh. Kalau bisnis as usual bisa jadi nggak akan dapat penghargaan 2020 sebagai simbol jaringan terbaik. Apa yang Ibu lakukan untuk mempercepat itu, Bu? Jadi contoh SDM tadi kan cuma 2. Iya. BIMTEK bisa jadi BIMTEK kan terbatas anggaran dan terbatas waktu misalnya, apalagi di pandemi sekarang misalnya. Lalu masalah standar, kita tahu standarnya masih mungkin ada podcast yang lain kali yang mau masalah standar yang mana masih ada banyak informasi geospasial belum standar. Percepatan apa yang dilakukan supaya bisa 2 tahun ini jadi, maksudnya progresnya eksponensial nih, cepat banget nih, langsung naik ke atas, waduh gitu. Percepatannya apa Bu? Yang nggak biasanya gitu maksudnya? Atau memang sebenarnya udah biasa aja bagus gitu, sombong gitu. Dia yang pasti bukan karena the power of orang dalam ya mas ya. Oh karena ngubungin 1 minggu. Kayaknya dia pengalaman. Ini daripada telepon terus jadi kasih piala aja gitu ya. Gitu dong. Gimana Bu? Jadi sebenarnya kuncinya itu komitmen ya. Ya, betul. Komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah ini, pemerintah pusat ya, komitmen itu. Nah, ketika kita ada komitmen, kemudian juga perangkat daerah yang terkait penyelenggaraan ini juga kita dorong terus, dimotivasi secara intens, insya Allah lah bisa penyelenggaraan ini dapat lebih cepat dari yang lain-lainnya gitu. Jadi kita terkait rapat koordinasi, sosialisasi itu intens banget itu kita dari tahun 2018 kita lakukan. Pokoknya kita teror terus sampai dia nyetor si peta itu tadi. Nah, sampai dia nyetor karena memang susah juga memproduksi peta tadi, benar kata Pak Aris, memang susah memproduksi peta. Yang ada tuh cuman data tabular di dalam Excel. Nah, itu jadi di setiap perangkat daerah memang ada juga sumber daya manusia yang bisa membuat peta. Nah, itu kita dorong secara intens. Kemudian kita kasih jangka waktu lah, pokoknya minggu depan harus sudah selesai ya. Nah, gitu. Jadi memang benar-benar didorong oleh Bapeda selaku unit clearing. Jadi itu sih. Jadi kalau nggak ngasih datanya, anggaran dipotong gitu. Ini masalah ngomong lewat dan bahasa ya. Kan kata-kata gitu, Bu Maureen, kalau dari pengalaman sudah ada masalah bagaimana berbagi datanya, kemauan berbagi data, bahkan kita tahu mungkin ini sudah jadi beberapa kasusnya sudah sering nambah, ada perbedaan data, ada pada data yang nggak mau dibagi, ego sektoral itu. Ya, nah, bagaimana masalah ego sektoral membuat itu jadi hilang dan jadi cepat seperti itu? Jadi kita biasanya kan pasti ada ego sektoral ya, pasti ada ego sektoral. Jadi kita biasanya kalau mau diceritain nih kita nempuh jalur atas. Jadi ketika yang atas sudah merintah, atasnya ditaruh juga. yang atas sudah merintah, yang bawah kan lebih diperhatikan lah, lebih intens lah. Berarti Pak Wali Kota. Boleh juga Pak Wali Kota, Pak Sekda, kepala perangkat daerah. Nah, jadi makanya saya bilang tadi memang butuh komitmen. Nah, ketika yang pembuat keputusannya berkomitmen untuk ikut menyelenggarakan informasi geospasial ini dengan cepat dan baik. Nah, ketika itu juga kita bisa cepat melakukannya. Oke, Mas, dari hasil penilaian kan tadi Mas Aris melakukan penilaian ya, atau teman-teman maksudnya ini kerja di BIG lah melakukan penilaian terhadap daerah-daerah yang ada di sekitar Indonesia, apa penyakitnya sehingga agak kesulitan bergabung dengan simbol jaringan IG nasional ini. Saya mau nanya dulu nih Mas, berapa daerah, berapa persen lah kalau ngomong jumlah, atau berapa persen yang sudah bergabung dan berapa persen yang belum bergabung? Dari 600-an ya, sekarang kan kalau total sekitar 600 ya Mas ya, itu mungkin baru 200-an Mas, masih sangat minim sekali. Belum sampai setengahnya, dan itu pun banyak daerah-daerah yang kemudian, karena di daerah itu biasanya organisasi itu dinamis sekali. Itu tadi kita kehilangan orang-orang kunci di daerah. Nah, makanya kenapa tadi saya tekankan di awal,
inilah fungsinya kelembagaan dan juga regulasi tadi supaya si champion-champion ini begitu mereka keluar dari apa namanya dari apa yang mereka lakukan itu masih ada yang apa namanya yang nerusi gitu Mas. Nah saat ini untuk memantau daerah kita punya sebuah sistem juga namanya Simojang. Wah, ini Yang tampilin di sini. jangan Kenapa susah editornya? aksesnya bisa di sini. Di sini. Udah bingung sih macam. Jadi Simojang nanti bisa diakses di simojang.bg.go.id. Nah ini buat daerah yang mau tahu saya tuh di skornya di mana sih gitu kan. Saya tuh posisinya di mana. Nah itu nanti bisa diakses di Simojang, termasuk kalau mau lihat success story-nya teman-teman di Palembang, kenapa bisa menggondol 2 piala itu lihat dilihat aja di situ gitu kan. Nilainya berapa gitu. Jadi semuanya terbuka. Jadi ini semuanya terbuka. Kenapa? Supaya kita harapkan daerah itu bisa saling belajar, Mas. Oke. Jadi misalnya daerah lain di Sumsel yang ingin belajar tuh nggak usah harus ke BG, udah ke tetangganya aja, ke kabupaten sampingnya atau mungkin ke kota ibu kotanya. Nah itu bisa dilihat di situ gitu. Jadi simojang.bg.go.id nanti silakan dicek dan di situ nanti kalau dilihat masih banyak warna merah. Wah, merah ini bukan berarti apa namanya, bukan berarti buruk, tapi merah ini kita belum ada data. Bukan zona merah ya. Bukan zona merah. Takut. Jadi kita punya ada saat ini ada merah itu belum ada data, kemudian naik ke atasnya itu adalah berkembang. Oke. Berkembang artinya sudah mereka sudah ngisi assessment. Walaupun isunya belum semua, yang penting mereka udah ngisi dan ada PIC di situ. Itu naik 1 level. Jadi untuk merah supaya naik ke orange itu gampang sekali itu Mas, ngisi aja selesai gitu kan. Terus kemudian dia bisa langsung naik lagi ke ke operasional kalau sudah ada geoportal. Jadi sudah operasional, sudah ada geoportal, kemudian naik lagi ke atas itu nanti optimal. Geoportal tadi sudah ada dan ada regulasi, ada SOP segala macam. Itu nanti masuk ke optimal. Nah, yang paling tinggi adalah yang unggul kita bahasanya. Jadi simpul jaringan yang unggul itu yang memang dia sudah sustainable. Dan itu terbukti dengan dibuktikan dengan penghargaan tadi Mas Akbar. Jadi ada reward dari BEG, ada award dari BEG untuk simpul-simpul jaringan yang berprestasi. Nah, itu kenapa kita harus berikan reward supaya mereka juga ya kita berikan apresiasi Mas Akbar. Jadi membangun simpul jaringan tadi gampang-gampang sulit ya Bu ya. Iya. Pahit-pahit getir. Wah. Ada mau diceritakan kan tadi? Mau ngomong apa? Pak saya susah Pak. Ya kemarin kalau mau curhat boleh loh. Kayak tadi kayak beran sesuatu gitu. Cekat gitu. Ada beban. Iya sus. Gampang gitu gampang banget. Susahnya Gampang gitu. susah. Cuma memang kuncinya tadi ya Bu Morin udah sebutkan komitmen pimpinan Mas. Oke. Selama itu sudah ada ya Bu Morin ya kita Terus stepping point yang betul kita semua ngerasain Mas. Jadi begitu di atas di level wali kota, sekda dan kepala-kepala dinas sudah komitmen, kami yang di bawah nih, saya dan Bu Morin itu kan di bawah nih di akar rumput. Itu geraknya lebih enak Mas. Kita geraknya lebih enak dan itu kenapa itu terbukti bisa 1 tahun kemudian ada sebuah award dari BG karena memang di bawah ini juga akhirnya begitu atas satu komando di bawah itu lebih enak gitu Mas. Itu kuncinya memang di situ sih Mas Akbar. Jadi Nah, saya jadi tertarik masalah membangun komitmen pimpinan Bu Maureen baru gabung 2018 ya tadi itu ada percepatan dan artinya kan yang disenggol pertama tadi kan atasannya. Bagaimana mengajak atasannya atau mungkin itu bisa jadi kendala semua. Iya. Kitanya sadar, grassroots-nya sadar, umbi-umbiannya sadar, atasannya nggak ngeh gitu. Gimana Bu? Mengajak para pimpinan ini, Pak ini penting loh. Itu sebenarnya kan yang jadi poinnya. Jadi gak enaknya saya ngajak pimpinan gitu. Nah, ngajak deh. Bagaimana menerong? nggak mungkin sedikit cerita Mas Akbar kan di 2018 itu kita waktu itu bikin rakor regional di tingkat provinsi waktu itu di kota Palembang. Sebenarnya rumah ya. Sebagai tuan rumah. Jadi waktu itu kita undang seluruh provinsi di Sumatera plus seluruh kabupaten kota di
Sumsel. Oke. Nah di situ kita langsung munculin petanya, jebret tuan rumah Palembang warnanya merah, wah jadi kebakaran jenggot semua Iya. gitu kan. Artinya ada satu hal yang memang perlu kita pecut dan harus dikasih tahu walaupun itu pahit mas. Wah. Iya. Jadi walaupun itu pahit harus ditelan mas. Nah itu harus dikasih tahu gitu di awal. Ini loh kondisi kalian tuh seperti ini. Iya. Iya, iya. Kita tuh tidak baik-baik aja Mas Akbar. Nah itu perlu dikasih tahu gitu. Seperti apa? Nah itu perlu dikasih tahu dan di situ kami BIG fair ya. Kami fair kita semua kita list kurangnya di mana itu kita kasih tahu dan begitu nanti teman-teman di daerah itu melihat itu dan oke sepakat mana dulu kita kejar nih. Oke 5 ini dulu kita kejar. Oke dari BIG kita tinggal dorong dari belakang Mas. Seperti itu dan itu nggak cuma Kota Palembang aja sepertinya dan beberapa daerah begitu mereka tahu kondisi mereka itu seperti itu ya akhirnya mereka bisa terpacu itu sih. Iya. Gitu semua. Iya tadi itu kembali lagi pertanyaannya menjaga komitmen. Tadi kan mungkin pimpinannya terperangah kan, merah tapi habis itu Iya. makan-makan hilang. Nah, Bu Mawar ini gimana Bu? Membangun supaya Bapak ingat loh ini merah atau apa sih yang membuat pimpinan atau apa yang tips dan trik apa yang dilakukan oleh teman-teman dari umbi-umbian kita ini untuk bisa ngedorong Pak pimpinan untuk bisa ngawal ini sehingga bisa cepat gitu. Jadi kita tuh paling sering itu mengadakan sosialisasi ya. Itu mengundang pimpinan. Sosialisasi, mengundang pimpinan juga. Nah, Jadi sosialisasinya bukan hanya di internal Bapeda, tetapi juga di lingkungan pemerintah Kota Palembang. oke. Nah, jadi waktu 2018 nih kita kerja di bawah-bawah nih kan ya, Iya. karena masih belum punya peta segala Iya, macam kerja iya, di iya. bawah-bawah. Nah, untuk terus di 2019 kita launching geoportal. Nah, di situ pimpinan lihat, oh Palembang ini udah punya geoportal, perlunya begini, manfaatnya akan seperti ini. Nah, itu kita launching geoportal, kita mengundang kepala BIG Pak Hasan waktu itu. Nah, jadi ketika kita ngundang orang pusat nih, jadi kan yang pimpinan pada noleh, oh penting ini ternyata ya, ini ternyata ini penting. Terus Palembang ini posisinya seperti ini, harus dikembangkan dengan cepat karena manfaatnya tentu saja bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga di lingkungan pemerintah Kota Palembang itu sendiri. Nah, jadi itu salah satunya sosialisasi yang kita lakukan dengan mengajak teman-teman di BIG selaku pemerintah pusat. Jadi pada gerak sesudah kita melakukan launching geoportal Kota Palembang itu. Oke, buat daerah yang lain Salah satunya. Waktu itu. Banyak Bu kalau kita kasih tahu motifnya Bu, karena bisa jadi ada daerah-daerah yang ini yang saya sering berbicara dengan teman-teman ketika membangun simpul jaringan beberapa kali sempat hadir adalah masalah ya tadi itu pimpinannya tidak aware. Masalah awareness dari yang paling atas yang bawa rokso terhadap namanya simpul jaringan ini. Sebenarnya tadi itu berbagai macam trik sudah dilakukan tapi enggak. Nah, makanya tadi kita mau belajar dari Palembang, dari Kota Palembang bagaimana nih membangun awareness. Karena kalau ngomong komitmen kan bisa jadi di awal iya, tapi kan menjaga komitmen itu tetap ada. Jadi ada yang marahin nih kalau misalnya enggak, kamu nggak bisa nih, bisa gitu. Menjaga ininya seperti apa ya? Sosialisasi itu sering intens. Jadi 1 tahun itu bisa berkali-kali kita mengadakan rapat koordinasi dan juga yang pasti mengundang orang pusat ya. Iya. Yang tips triknya adalah mengundang orang pusat. Mengundang orang pusat sebagai narasumber kita. Jadi ini beneran loh ini maksudnya beneran penting loh. Kalau kita ini kan mungkin agak ragu atau apa nih beneran penting ada orang pusat. Dan dari di tahun 2019 itu kepala BIG saja bersedia datang loh ke Palembang. Oke. Nah, untuk mensosialisasikan pelaksanaan ini kan. Oke, jadi dari situ bahwa berarti sampai orang pusat datang. Iya, kepala pusat datang. kapus-kapus datang. Ini penting. Tapi untuk manfaatnya ada yang pimpinan pernah bilang nggak, wah ini bagus sih ternyata gitu. Ada statement itu nggak pernah keluar nggak di level pimpinan pada saat rapat internal ini kayak bagus. Maksudnya needs-nya tuh terbuktikan itu masalah needs kan. Ketika menyentuh needs kebutuhan ini kita butuh deh, bukan karena dipaksa pemerintah pusat gitu loh, emang perintah. Ketika tadi menyentuhnya ke needs-nya, ini bagus nih, ayo lanjutkan. Udah nggak perlu komitmen, udah memang aku butuh itu gitu. Nah itu gimana Bu? Dari kan sosialisasi kan hanya memacu aja kan untuk bahwa ini penting gitu, tapi nyentuh nggak ke needs-nya beliau gitu.
Pimpinan-pimpinan tersebut. Pada akhirnya setelah semua data terkumpulkan di semua sektor nih, nah ketika ada masalah atau ketika ada misalnya kayak kemiskinan tadi, kita kan memerlukan data nih, data dan informasi geospasial. Nah, bagaimana kita menganalisis misalnya suatu kawasan untuk menjadi prioritas. Nah, alat bantunya itu ialah data informasi geospasial itu. Nah, jadi sekarang sudah mulai sadar bahwa kita butuh data-data itu bukan hanya data statistik, tapi juga data dalam bentuk geospasial. Nah, itu sih. Dan itu membuat pimpinan jadi menjadi alat bantu dalam menganalisis masalah lah untuk di tingkat pimpinan. Maksudnya pimpinan jadi aware gitu bahwa ini penting, tidak hanya karena didatangin oleh pemerintah pusat, tapi kebutuhanku terhadap sesuatu untuk membuat kebijakan jadi lebih mudah untuk dibuat karena ada ini Bu ya, sistem informasi data kemiskinan Kota Palembang. Ngeri. Mantap. Oke. Terkait masalah Rakornas IG 2021, apa sih yang mau dilakukan Mas terkait masalah simpul jaringan ini? Tema apa yang mau diangkat dalam Rakornas IG 2021? Iya, jadi isu utama itu memang terkait konektivitas Mas Akbar. Jadi bagaimana sampai saat ini tadi masih 200-an ya, kita PR-nya masih banyak. Jadi bagaimana nanti terus kita tingkatkan konektivitas dari seluruh simpul jaringan. Kita bicara entitas itu ada sekitar 600-an. Kemudian juga bagaimana penguatan kelembagaan. Jadi kalau dari simpul jaringan, dua itu yang mungkin akan kita highlight Mas Akbar. Jadi penguatan kelembagaan khususnya di daerah. Kalau di pusat itu sekarang sudah berlimpah ya. Kita kemarin ada Perpres 39, kemudian juga Perpres 1 peta yang baru itu juga sudah, dan itu ada satu ada satu klausa lagi terkait berbagi pakai data. Jadi itu udah dari pusat itu sudah sangat-sangat banyak sekali. Tinggal nanti bagaimana menerjemahkan di regulasi di daerah. Nah itu yang mungkin dua itu yang coba akan kita bawa ya terkait simpul jaringan yang akan kita coba bawa ke dalam Rakornas Mas. Jadi penambahan konektivitas dan juga penguatan kelembagaan di tingkat daerah. Seperti itu Mas. Oke, untuk penghargaan masih ada 2021? Oh tentunya Mas. Jadi untuk Bu Mandala sendiri kita ada dari BIG sendiri dari tahun 2014 kita ada namanya Bu Mandala Award. Nah Bu Mandala Award ini terbagi menjadi dua Mas Akbar. Jadi ada yang kita lakukan di tahun ganjil dan ada yang kita lakukan di tahun genap. Nah kenapa seperti itu? Jadi kita selalu selang-seling. Jadi di tahun ganjil ini yang sudah diperoleh oleh teman-teman di Kota Palembang di tahun genap ya, yang awalnya kan 2018. Ganjil dulu. Sorry, 2020. 2020 itu dapat Bu Mandala Ariti ya, betul ya. Jadi di tahun 2020, nah ini bisa kelihatan pialanya juga dan juga piagamnya. Jadi di tahun 2020 itu ada Bu Mandala. Nah di situ di tahun genap itu yang kita nilai adalah 5 elemen tadi Mas Akbar. Jadi 5 elemen tadi itu kita nilai. Kami kerjasama dengan kawan-kawan dari UGM, dari ITB untuk melakukan penilaian terhadap 5 elemen tadi. Jadi kita scoring Mas Akbar. Semuanya kita scoring, kemudian keluarlah 3 kriteria, yaitu dapat medali emas, perak, dan perunggu. Nah itu yang kita lakukan di tahun genap. Jadi ada Bu Mandala kinerja simpul jaringan. Nah kemudian di tahun ganjil itu di tahun 2019 adalah yang kita nilai namanya sama Mas Akbar Bu Mandala juga, tapi yang kita nilai adalah inovasi pemanfaatan informasi geospasial. Artinya apa? Kita mau lihat aplikasi-aplikasi apa di daerah yang memanfaatkan informasi geospasial. Nah itu yang kita lakukan di tahun ini Mas Akbar. Jadi tahun ini ada penilaian Bu Mandala khusus untuk inovasi pemanfaatan informasi geospasial. Jadi daerah-daerah ini teman-teman yang punya aplikasi-aplikasi yang bagus nih yang memanfaatkan IG, memanfaatkan informasi geospasial itu bisa langsung didaftarkan. Nanti bisa langsung lihat di halaman BIG. Nanti di situ ada secara detail bagaimana apa yang dinilai, bagaimana penghargaannya termasuk pedomannya. Jadi semua penilaian kita lakukan secara terbuka dan kita undang juga beberapa juri tamu itu yang kita untuk melakukan penilaian tersebut Mas Akbar. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan Mas Akbar. Jadi ini berakhir di bulan Oktober, jadi masih ada waktu nih buat daftar ini.
Dan saya harapkan nih teman-teman Palembang bisa ikut lagi nih dengan Insya aplikasi yang Allah. berbeda. Wah, ini jangan sampai dapat lagi nih Pak. Sistem informasi data bisa Kota Palembang. Bismillah. Versi 2. Versi 2. Ya kalau mungkin 10 besar mungkin tahun ini bisa ditargetkan 5 besar atau mungkin jadi yang terbaik itu mungkin Bu Maureen ya. Oke, berarti yang tahun ini adalah inovasinya. Betul. Tahun 2022 kembali lagi ke 5 elemen tadi. Betul, 5 poin. seperti itu. Iya. Oke, Bu Maureen, untuk kedepannya apa yang mau Ibu lakukan terhadap simpul jaringan? Maksudnya apalagi yang akan Ibu mau lakukan untuk pengembangan simpul jaringan di Kota Palembang? Tentunya melengkapkan peta-peta tematik ya di geoportal tersebut, juga meningkatkan SDM, itu yang penting juga. Jadi tahun ini juga kita bekerja sama dengan BKP SDM dan diklat PUPR dalam pelatihan di bidang informasi geospasial ini. Kemudian juga kita sedang merintis Palembang Planning Gallery. Jadi kayak Bandung Planning Gallery ya sejenis itulah. Jadi di Palembang Planning Gallery itu di situ kita bisa lihat ada geoportal, ada satu portalnya Satu Data Indonesia. Jadi tepatnya tanggal 2 Juni 2021 kita juga melaunching portal Satu Data Indonesia tingkat Kota Palembang. Oh, beda Jadi lagi. beda lagi ya. Tapi terintegrasi. Jadi di Pak Haris lebih tahu ya. Jadi Satu Data Indonesia itu ada data statistik dari BPS dan juga ada data geospasial ya. ya. Data peta aja ya. Dari data spasialnya ada pembinanya ialah BIG ya. Nah, jadi di situ di Palembang Planning Gallery sedang kita rintis, kedepannya akan semua terintegrasi portal Satu Data Indonesia, kemudian geoportal, kemudian semua aplikasi yang memanfaatkan data-data informasi geospasial yang ada di geoportal. Nah, itu. Oke. Nah, terkait tadi Mas, karena tadi sempat disenggol sama Bu Maureen masalah Satu Data Indonesia dan konsep simpul jaringan itu, apakah memang ini kan 2 perpres yang berbeda? Satu betul. peraturan presiden tentang simpul jaringan dan Satu Data Indonesia. Yang mana dua-duanya kalau tidak salah juga ada unit produksi dan ada unit. Itu memang nanti disinkronkan atau bagaimana begitu? Jadi yang pertama memang betul ini 2 perpres yang berbeda Mas Akbar. Tapi kalau dilihat dalam kerangka besarnya ini sebenarnya satu kesatuan. Karena di dalam perpres Satu Data itu ada selain data statistik ada juga data spasial. Jadi begitu teman-teman itu di daerah membangun simpul jaringan itu otomatis satu kaki itu udah melangkah di Satu Data Mas Akbar. Jadi jangan sampai wah ini apa lagi nih, saya mesti ngapain lagi gitu. Jadi bukan dari from the scratch lagi. Betul sekali. Tinggal tambahin data statistik jadi satu. Betul sekali. Jadi daerah-daerah yang simpul jaringannya sudah bagus, begitu perpres ini keluar, Satu Data ini udah enak Mas. Maksudnya mereka tinggal memikirkan data lain sudah jadi. Betul. Tinggal nanti bagaimana mengintegrasikan dengan portal Satu Data. Nah ini mekanismenya juga sampai saat ini masih diatur di level pusat sehingga nanti apakah memang ada satu portal nasional atau seperti apa kita juga masih tunggu. Tapi yang pasti infrastrukturnya semua sudah ready dan saya yakin kalaupun nanti akan menjadi satu portal yang pasti si geoportal yang sudah dibangun ini nggak akan hilang, nggak akan mati Mas Akbar. Tinggal nanti bagaimana mengintegrasikan ke dalam portal. Itu teknis sih Mas Akbar, hal yang simpel, hal yang mudah itu. Ya kita bisa jelaskan di sini. Saya nggak ngerti kok. Jadi itu simpel. Jadi sesimpel ya cuma copy paste link di dalam coding segala macam lah. Tetapi intinya tadi ya karena prosesnya berdarah-darah untuk membangun etalase tadi. Begitu etalase ini jadi ada Satu Data udah tinggal cemplungin selesai. Tinggal tambahin kata satu kata betul, aja. Betul. Karena toh nanti kan semuanya tetap SKPD yang lain ya Bu ya. Tetap unit penghubungnya bisa jadi tetap Bapeda misalnya sebagai simpul jaringan ya. Unit penyebar luasannya ya misalnya ya. Ya kalau di Satu Data memang ada nomenklaturnya adalah wali data dan unit produsen data. Nah itu tinggal dilingkan aja. Kalau wali data itu sebenarnya tugas dan fungsinya sama dengan unit pengelolaan penyebar luasan Mas Akbar. Jadi itu bisa dilakukan oleh satu unit jadi satu unit itu punya 2 baju itu Mas Akbar. Jadi orangnya sama. Betul. Jadi nggak perlu bingung, itu semuanya bisa dilakukan inline sih, nggak masalah itu Mas Akbar. Gitu. Menarik. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau mau bangun Satu Data Indonesia. Tadi portal Satu Data itu berarti tetap sama semua Bu. Jadi yang akan melaksanakan tetap nanti Bapeda sebagai
Apa Kalau- sih? Kalau Satu Data Indonesia itu dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Oh, Jadi kita datanya Bapeda Kominfo. sebagai sekretariat dan produsen data. Oh, di satu sisi, oke. Jadi di wali datanya adalah Kominfo, Tapi tetap karena harus yang terintegrasi, kan? memproduksi informasi geospasial itu Bapeda kan, yang Yang punya ngumpulin geoportal, semua di situ, kan? jadi kita Tinggal tarik lagi aja Iya, gitu kan. betul. Oh, oke. Ya emang susah ya. Oke, Iya. kalau gitu teman-teman itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memacu daerah-daerah lain. Kita tadi sudah ngomong keuntungannya. Ibu mau curhat nggak apa dulu? Tapi nggak ada yang buru deh. Kalau buru pasti prosesnya Bu ya. Tadi benar Ibu sampai prosesnya sampai lembur-lembur gitu dan Bu untuk membangun sebuah jaringan. ya karena kita kan kerjanya bukan hanya Yes. bukan khusus di Di geospasial, informasi iya. Jadi ada tugas-tugas lain juga. Tapi di kan kita. pengorbanannya jadi tidak sia-sia karena dapat Iya. penghargaan. Alhamdulillah. Ya oke lah. Jadi buat daerah-daerah yang lain, teman-teman silakan untuk bisa bergabung saja, kontak dengan teman-teman di Badan Informasi Geospasial. Saya mau gabung menjadi simpul jaringan gitu ya. Nanti kami akan melakukan assessment dan harusnya sudah ada assessment untuk semua Ya, daerah kan. betul. Jadi tinggal sering-sering neror aja. Seperti itu kan oleh Bu Morin tipsnya. Seperti yang sudah Sering dilakukan. nerornya, tapi nerornya jangan hari kerja, hari Sabtu Minggu. Kalau yang biasa nggak menang gitu. Sabtu Minggu malah menang. Iya. Terima kasih Bu Maulin Sama-sama. sudah hadir, bersedia hadir untuk menghadiri podcast ini, di podcast ini. Mas Aris juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang lebih menarik, menuju Rakornas Informasi Geospasial 2021. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam. semuanya. Jangan lupa bahagia. Ya, terima kasih semuanya. Makasih ya. Berapa jam? Berapa? Apa